Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast TP. Yang kali ini kita akan membahas tentang hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana hukum kedepannya di Indonesia. Dengan saya Nanda Prayoga sebagai host, dan kali ini tamu saya bernama Muhammad Fatwa Sitorus dari Kejaksaan Negeri Kisaran, dan tamu saya selanjutnya adalah Bapak Rado dari Kapolres Kisaran. Oke, sebetulnya sebelum lanjut, Bentar ya Pak ya. Oke. Buku saya Pak. Oke. Bapak Fatwa sudah dari jam berapa sebelum kemarin? Izin ya, saya tadi di sini saya dari apa ya Pak ya? Dari Batubara nih. Tapi kendala jalan yang rusak ya, infrastruktur yang belum terpenuhi di Asahan, mungkin saya kira itu perlu untuk diperbaiki bagi pemerintah Asahan. Wah, harus lebih ditangani ya. Karena jujur saya datang ke sini, badan saya sakit-sakit. Dan Bapak Fatwa alamatnya di mana, Pak? Oh, kalau rumah saya berapa ya? Dua. Rumah saya yang pertama itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, kemudian untuk satu di Medan saya tugas. Tapi itu saya ngekos. Oh, ngekos. Tapi ada kabar gembira nih Bapak Fatwa. Bahwasannya katanya Jalan Erdogan sudah diaspal gitu. Gimana tanggapan Bapak itu? Itu menurut saya Jalan Erdogan itu emang seharusnya dari dulu emang sudah ada kan fasilitas anggarannya. Iya, betul. Tapi namanya pemerintah kan ataupun oknum pemerintahan yang selama ini biayanya belum terrealisasi ataupun entah ke mana jatuh duitnya itu. Jadi udahlah kita aja yang tahu gitu. Apakah menurut Bapak Fatwa ini terlalu lama untuk mengatasi jalan ini? Sudah menemukan banyak korban. Iya, seharusnya terlalu lama sih. Itu kan biasanya anggaran negara itu kan turunnya setahun sekali tuh, ya, dirancang. Jadi selama berapa puluh tahun tuh Jalan Erdogan rusak. Seharusnya pemerintah langsung monitoring jalan ada di Erdogan ini. Nggak sampai terjadi menekan korban jiwa yang sebanyak itu, sampai bahkan debu-debu yang menutupi styling jualan warga. Kalau Pak Fatwa sendiri sudah pernah survei sebelumnya terkait jalannya? Kalau survei, saya baru 2 kali ya ke Erdogan ini. 2 kali? Yang pertama itu naik helikopter ya. Saya lihat dari bawah itu jalannya berdebu. Oh, berdebu? Makanya saya naik helikopter ke sini. Oh, nyampe ke atas debunya? Iya, kadang yang masih pas mendarat gitu kan, itu debunya terangkat semua. Betul. Mungkin helikopter saya yang kemahalan gitu. Oke, kali itu Bapak Polres Asahan ya? Izin Pak. Izin Pak. Nah, sebetulnya Bapak ini selama menjadi Kapolres, program Bapak sudah apa Bapak jalan? Untuk program saya Pak, mungkin bisa dibilang untuk tindak kriminal mungkin sejauh ini udah banyak yang saya lakukan, yang dimana banyaknya remaja-remaja yang bisa kita lihat pada masa ini, banyak geng-geng motor ataupun bisa dibilang karena masih labil ya kan, tingkat emosi itu masih tinggi. Jadi kami sudah tiap malam itu sudah monitoring ke seluruh daerah-daerah yang rawan akan terjadinya bentrok antar geng. Kalau Bapak Jasdu sendiri alamatnya di mana? Untuk alamat saya di Sidomukti Pak. Sidomukti ya. Bapak tahu nggak kalau sekarang jalan rawan itu sudah makin hancur? Sejauh ini dari laporan yang saya terima dari anggota saya, memang mereka selama bekerja karena di situ kan ada Kapos dibilang, selama mereka ada di situ untuk selaku pengamanan terhadap masyarakat, memang katanya kondisi jalan itu sangat minim, yang menyebabkan warga-warga di situ resah. Ini kan kita Pak tentang hukum nih, kebetulan Bapak kan Kapolres Asahan nih, terkait rawang Pak, itu kan banyak tuh tindak pidananya Pak, tindak kejahatan yang dilakukan, baik dari narkoba, judi ayam, judi online maupun judi yang lain. Apakah tim dan anggota Bapak itu sudah pernah survei ke Rawang itu Pak, untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang di Rawang itu Pak? Sejauh ini masih aman-aman aja Pak. Masih aman ya Pak?
Oke, ke Bapak Patwa ya. Menurut saya ini apa yang diucapkan Kapolres kita? Ya. Ini teman saya juga waktu kuliah di Maaf. UNA, kuliah di UNA. Oh, di UNA ya? Di UNA dulu waktu tahun 2008 ya kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah dia udah beda aliran sama saya. Beda aliran. Saya mengadili atau memeriksa perkara, dia di bagian menindaklanjuti ataupun bisa dibilang polisi gitu. Maaf saya potong Pak. Sewaktu kuliah Bapak sama Pak Dasduli lebih cepetan tamat siapa Pak? Gimana? Bagaimana? Waktu teman kuliah, Bapak dan Pak Dasduli ini lebih cepatan tamat siapa Pak? Oh, Gimana? mohon maaf saya waktu. Mungkin itu privasi sih. Ya. Privasi. Saya nggak bisa menjelaskan karena teman saya ini di samping saya duduknya Pak. Itu kan nggak bagus itu. Jatuhnya kita saling menjatuhkan. Tapi sekarang alhamdulillah. Tapi sosok Kapolres kita sekarang tegas. Oh, tegas Pak ya. Tapi walaupun kadang dia ikut main juga, kadang main juga dia. Main apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Main ayam lah. Main ayam. Makanya dibilang ngarang tadi aman-aman aja. Aman ya. Padahal dari Padahal kalau dibongkar semua itu di Rawang, isinya kandang ayam semua. kandang ayam Pak ya. Kandang ayam. Oke, saja untuk Pak Rado nih. Ya, Rado. Bapak selama menjadi atasan Kapolres Jasa nih lah Pak ya. Yang tadi Bapak bilang di awal sudah mengamankan dari geng motor, kenakalan remaja. Namun ya pada sampai detik ini kok masih ada gitu Pak. Apakah kurang dari prosedurnya? Apakah kurang dari tingkat atasannya atau gimana? Untuk pertanyaan itu Pak mungkin bisa langsung Bapak lihat datanya karena memang kami telah memberikan data yang akurat terkait segala tindak lanjut yang kami lakukan, dan bukti juga saya pribadi selama menjawab dari Kapolres ya, mungkin sampai saat ini masih aman. Dan kenapa itu masih terjadi kan kita perlu ketahui juga yang namanya sifat manusia itu kan seiringnya berjalan waktu akan berubah. Ya betul. Jadi kan kadang memang manusia itu aman-aman aja, tapi karena pengaruh lingkungan ataupun dorongan dari kawan-kawan atau sekitar yang ada di dekat dia mungkin bisa terpancing. Dan itu pun bisa dilihat dari kejadian-kejadian yang sudah kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah dibilang tidak ada lagi, mungkin berkurang saya dibilang. Iya mungkin belum sepenuhnya Pak. Dan itu masih kami tindak lanjuti lagi. Kalau boleh saya tanggapi Pak, itu terjadinya geng motor itu Pak termasuk dari latar belakang mereka ikut organisasi atau apa perkumpulan itu? Untuk menjawab hal tersebut, dari data yang kami dapatkan memang ada sebagian kumpulan atau suatu organisasi bisa dikatakan yang dimana ingin menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. Kepada balik ke Pak Patwa ya. Boleh. Saya ditanya semua kan? Oke. Kita sambung dari pertanyaan Bapak Rado lah terkait kenakalan remaja yang makin marah ini. Tanggapan Bapak itu gimana Pak sebagai kejaksaan negeri? Jaksa muda kan terutamanya. Kalau menurut saya kita nggak bisa tuh namanya mengambil data yang nggak tahu datanya itu dapat dari mana. Begitu ya Pak. Tapi pengakuan warga Rawang itu emang rawan di situ. Oh terkhusus daerah itu? Iya, rawan. Kenapa saya katakan rawan? Karena pernah korban ini dari teman saya waktu SMP. Jadi dia dirampok, keretanya dimaling. Bahkan pelakunya pun warga situ, tapi warga yang ada di situ juga menutup-nutupi. Nah, seperti itu. Oh, tidak memberitahukannya. Tidak memberitahu. Makanya, tapi mudah-mudahan di tahun ini berkurang lah seperti itu. Tapi kami sebagai jaksa di sini di Asahan ini sudah
melakukan sosialisasi terhadap itu di Rawang. Mudah-mudahan dengan adanya itu berkurang lah tindak pidana geng motor itu. Kejaksaan Negeri Asan sudah survei lah. Sudah survei, alhamdulillah sudah. Berarti data-data dari pihak Kapolres itu belum valid lah. Oh, mungkin itu data-data dari tahun-tahun 1985 ya mungkin ya. Oh, Data itu. sebelum itu. Oh, iya. Apalagi sekarang kan udah era baru gitu, Pak ya. Tapi saya sorry ya. Tapi kayak ini saya pulang nggak dibunuh kan? Tidak. Oh, tidak. Jadi perlu di garis bawahi dulu. Ini podcast kita hanya semata-mata untuk mencari hiburan. Ya. Buat para yang nonton, jangan terlalu serius. Anda, tolong. Kami sini cuma buat hiburan. Hiburan. Untuk pihak-pihak yang tersinggung, kami sekali lagi mohon izin dan meminta maaf Kepada lembaga yang bersangkutan, jangan kayak gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh kasar kepada lembaga. Kita harus tunduk. kepada lembaga yang kami telah sebutkan tadi. Makanya mohon izin, kami hanyalah parodi gitu. Ya, hiburan semata. Mungkin bisa kita ganti topiknya di topik laga ayam gitu. Oke, guys. Bisa? Atau saya jadi host? Kita buat di sini sebagai narasumber. Boleh. Oh, boleh. Oke, kali ini kita ganti ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan judi ayam, ya mungkin saya sedikit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sorry. Halo. Oke, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu dari lapas pidana. Bisa? Maaf. Mantan. Oh, sedikit sih. Mantan tahanan narapidana Nusa Kambangan. Oke. Halo Bang Nanda. Oke, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya itu di sini di garis bawahi dalam kasus kami tadi sudah ada kasus yang masuk. Sini. Katanya abang berdua ini mantan narapidana, benar? Narapidana mana? Katanya ini saudara Rado kan? Saudara Rado ini katanya dulu pernah melakukan tindak pidana sabung ayam, terus karena kalah main ayam. Iya. Kenapa? Karena kalah main ayam kenapa? Jelas itu bosnya. Sebenarnya ayamnya dijual. Bukan satu orang yang jual, tapi semua ayam yang ada di situ ditangkap dijual. Berarti polisi, Bang. Berarti polisi yang bandel, Bang. Maka karena itulah saudara dipidana ataupun ditangkap oleh polisi karena saudara kalah nih, udah kalah saudara nggak terima. Jadi saudara ambil ayam semua itu saudara jual. Benar itu saudara? Jangan ketawa saudara. Narapidana amat iya kali manjur. Ada pula kan. Kenapa dia apa ya? Macam podcast asli gitu ya. Enggak maksudnya tidak ada. Cuma ada. Mungkin kan pertanyaannya kenapa kalah ayam kupukul lawanku. Itu aja. Amat Nah, tangkap satu-satu lagi curang. pencuri. Oke, tadi itu hanya gimmick aja ya teman-teman. Opening. Ya, opening. Oke, di podcast kita hari ini kita langsung lanjutkan dari podcast kita. Ini serius ya Pak ya? Oke, Pak. Bapak. Boleh. Apa tuh, Pak? Oke Bapak dulu mantan narapidana kelas 1B rutan rumah tahanan Nusa Kambangan. Jadi Bapak boleh ceritakan apa pengalaman Bapak selama ditahan di sana? Bagaimana sih mereka melakukan penahanan di sana? Itu kejadiannya Pak pada tanggal 11 Maret Pak 11 Maret tahun 2016 yang lalu. Oh, berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya. Ya waktu itu Berarti Bapak masih muda lah ya Pak ya? masih muda Pak. Itu belum sunat Pak? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Mohon serius Pak. Oh.
membuli jam. Aduh, parah itu. Aduh. Udah cukup, udah berapa menit kita 15. Oke lah, podcast kita berdua lah. Nah, berdua. Tangan Saya sebagai ini ya, nah langsung ber. Perabot dokumen baru.